Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan ketiga matematika keuangan. Pada pertemuan ketiga matematika keuangan ini kita akan mempelajari mengenai bunga tunggal. Sebelum mempelajari mengenai bunga tunggal, jangan lupa untuk absen kehadiran di e-learning dan jangan lupa checklist di setiap sesinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan matematika keuangan ini. Yang pertama, kita akan memahami apa sih maksud dari bunga tunggal itu sendiri. Nah, bunga tunggal itu adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Atau dengan kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Oke, next kita akan belajar mengenai tentang suku bunga. Nah, apa sih suku bunga itu? Suku bunga itu adalah perbandingan antara modal dan bunga dalam satuan waktu tertentu, yaitu khususnya bulan atau tahun, sehingga suku bunga per tahunnya bisa dirumuskan menjadi suku bunga sama dengan bunga dibagi dengan pinjaman mula-mula dikali dengan 100%. Oke. Nah, banyak juga yang menyebutkan bahwa bunga tunggal itu adalah bunga sederhana. Nah, bunga tunggal atau bunga sederhana sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal setoran tunggal, bunga tunggal setoran berulang. Nah, apa bedanya? Oke, yang pertama, bunga tunggal setoran tunggal itu penabung menabung hanya cukup satu kali di awal periode, setelah itu dibungakan beberapa periode. Nah, di sini dalam bentuk yang lebih umum, misalkan suatu modal P dibungakan dengan jasa modal sebesar R, maka suku bunga R per satuan waktu ditentukan dengan rumus R sama dengan R besar dibagi dengan P modal dikali dengan 100%. Oke, selanjutnya, jika P dibungakan selama T periode dalam bulan atau tahun dan suku bunga R% per bulan atau tahun dengan menggunakan bunga tunggal, maka rumus menentukan besar modal berserta bunganya adalah yang pertama, periode pertama, yaitu P ditambah dengan R dikali P. Selanjutnya, untuk periode kedua, yaitu P pertama yang dihasilkan tadi ditambahkan dengan R dikali P, sehingga kita peroleh P ditambah R dikali P ditambah R dikali P. Ini merupakan dua variabel yang sama, sehingga kita peroleh P ditambah 2 dikali R dikali P, sehingga kita peroleh 1 ditambah 2R dikalikan dengan P, dan seterusnya, sehingga kita peroleh pada periode ke T di sini, periode ke T 1 ditambah R T dikali P, atau bisa dituliskan juga S. Jadi itu kebanyakan menggunakan simbol S sebagai besar modal beserta bunganya. S sama dengan P, T sama dengan 1 ditambah RT dikali P. Nah, selanjutnya, perhitungan bunga dilakukan satu kali saja, yaitu pada akhir periode atau pada tanggal pelunasan. Nah, secara matematis hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan SI. SI adalah simple interest sama dengan P dikali R dikali T. Jadi perlu ditekankan untuk interest rate ini, dia itu bisa dalam tingkat bunga per tahun. Jadi ketika 6 bulan, maka kita harus membaginya dengan 12. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa jika T dibungakan dalam bulan, maka kita peroleh persamaan T sama dengan jumlah bulan dibagi 12. Nah, 12 ini merupakan perwakilan dalam setahun. Jika T dinyatakan dalam hari, maka kita memiliki dua penyebutan, yaitu yang pertama adalah bunga tepat atau exact interest, atau biasa disimbolkan dengan SIE, yaitu T sama dengan jumlah hari dibagi 365.
Yang kedua adalah bunga biasa atau SIO, atau nanti dia akan dibagikan dengan 360 hari. Nah, apa sih bedanya bunga tepat dan bunga biasa? Biasanya bunga tepat ini digunakan untuk tabungan dan deposito, sedangkan untuk bunga biasa digunakan untuk pinjaman atau kredit. Nah, kalau bunga tepat ini akan menguntungkan pembayar bunga dan merugikan penerima bunga, sedangkan untuk bunga biasa akan menguntungkan penerima bunga dan merugikan pembayar bunga. Nah, next, jumlah akhir dari nilai pokok dan bunga yaitu S sama dengan P ditambah dengan SI. Simple interest tadi kita peroleh bahwa dia itu PRT, sehingga dapat dituliskan P ditambah P kali R kali T, sehingga kita peroleh S sama dengan P dikali 1 plus RT. Oke, selanjutnya kita ke contoh. Di sini kita akan menghitung mengenai bunga tepat dan bunga biasa dari sebuah pinjaman 20 juta selama 60 hari dengan bunga 8%. Jika waktu yang dinyatakan dalam hari, maka kita akan gunakan SIO atau SIA. Ini adalah cirinya penggunaan bunga tepat dan bunga biasa, yaitu dituliskan dalam hari. Kita ketahui bahwa P-nya sebesar 20 juta, T-nya 60 hari, dan R-nya 8%. Nah, untuk bunga tepat sendiri kita gunakan perhitungan harinya 365, sedangkan untuk bunga biasa kita menggunakan 360 hari. Maaf, di sini bukan 36 tapi 360 hari. Sehingga kita peroleh SIE-nya sebesar 263.013 dan di sini SIO-nya sebesar 266.666,67. Oke, kita ke contoh 2. Di sini Pak Imron menabung di bank XYZ sebesar 1 juta selama 3 bulan dengan bunga 12%. Hitung bunga tabungan yang Pak Imron peroleh. Nah, kita tahu bahwa P itu besarnya adalah 1 juta, T-nya adalah 3 bulan, dan bunganya R 12%. Sehingga dengan menggunakan rumus SI, maka kita peroleh 1 juta dikali bunganya 0,12 dikali waktunya 3 dan dibagi 12, maka kita peroleh bunganya adalah 30.000. Nah, selanjutnya untuk bunga tunggal setoran berulang. Di sini penabung tidak hanya menabung di awal periode, tapi konstan dalam jumlah yang sama di setiap periode pembungaan. Bunga tunggal setoran berulang dirumuskan sebagai berikut, yaitu S sama dengan 1 plus RA ditambah 1 plus 2R dan seterusnya, sehingga kita peroleh rumus seperti ini. Atau dapat kita tuliskan S sama dengan PT atau sama dengan setengah T dikali RT ditambah R tambah 2 dikali A. A adalah besar modal tabungan yang disetorkan per bulan. Contohnya, oke, selanjutnya kita ke contoh ketiga. Mila menabung di bank dengan setoran setiap awal bulan sebesar A per bulan dengan bunga tunggal sebesar 10% per tahun. Jika ia menginginkan uangnya menjadi 19.200.000 pada akhir bulan ke-15, maka berapa uang yang harus ia setorkan per bulannya? Kita tahu bahwa 19.200.000 adalah S dan T adalah 15 di sini dan R-nya adalah 10%. Dengan menggunakan bunga berulang, maka kita peroleh A sebagai berikut. Oke, kemudian pembayaran dengan angsuran. Pembayaran dengan angsuran atau cicilan ditawarkan oleh pembeli kredit untuk membantu pelanggan yang tidak memiliki uang cukup untuk membayar barang yang dibeli seperti TV, lemari es, mesin cuci, rumah, dan lain-lain. Nah, pembayaran dengan angsuran ini menggunakan tingkat bunga flat. Oke, kita ke contoh 4. Seorang pedagang TV menjual TV seharga 10 juta kepada Pak Abdi. Sebagai tanda jadi, Pak Abdi membayar uang muka sebesar 2 juta dan berjanji mengangsur sisanya 5 kali angsuran yang sama besar setiap akhir bulan dengan bunga sederhana 10%. Hitung besar angsuran Pak Abdi tersebut. Kita ketahui
bahwa TV-nya seharga 10 juta dan dibayar uang muka sebesar 2 juta, sehingga kita peroleh P-nya adalah 8 juta. Lalu untuk R-nya kita peroleh 10% atau 0,1 dan T adalah 5 kali angsuran, sehingga kita peroleh T sama dengan 5 dibagi 12. Dengan menggunakan rumus S sama dengan P dikali 1 ditambah RT, maka kita peroleh besarnya S adalah 8.333.333 rupiah. Nah, jumlah angsuran setiap bulannya maka tinggal kita bagikan dengan 5 sehingga kita peroleh hasil sebagai berikut. Nah, berikut tugas yang perlu kalian kerjakan. 1, 2, 3 ini wajib dikerjakan semua. Jangan lupa untuk diupload di e-learning, dan ada batas waktu yang sudah saya tentukan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya robbal alamin.